Ada orang yang tak pernah memukul anaknya, tapi tetap menyakitinya setiap hari. Dengan diamnya, dengan bentakan kecil, dengan tatapan kecewa yang terus-menerus. Dan luka itu bisa terbawa seumur hidup. Aku ingin kau bayangkan seorang pria. Namanya Raka. Raka adalah ayah dari 2 anak. Suami dari seorang perempuan yang baik hati. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Rumah ada, pekerjaan ada, keluarga lengkap. Tapi setiap pagi saat bercermin, Raka merasa seperti melihat bayangan ayahnya sendiri. Ayah yang selalu dingin, tidak pernah memuji, selalu menuntut. Yang kalau Raka pulang dengan nilai 8 akan bertanya, "Kenapa bukan 10?" Yang tak pernah berkata, "Aku bangga padamu." Yang hanya tahu cara mendidik dengan bentakan, tatapan tajam, dan keheningan yang membuat jiwanya kedinginan. Raka bersumpah, dulu saat masih kecil kalau dia dewasa nanti, dia tidak akan jadi seperti itu. Tapi kenyataannya, Raka sekarang sering berteriak pada anak sulungnya hanya karena kamar berantakan. Dia mulai menyadari bahwa dia cepat marah, bukan karena masalahnya besar, tapi karena ada luka yang belum sembuh di dalam dirinya. Dan istrinya mulai merasa berjalan di atas pecahan kaca. Takut salah bicara, takut memancing emosi Raka. Karena setiap kali mereka bertengkar, Raka akan mendadak diam, menghilang dalam pikirannya sendiri, tidak berbicara. Seperti ayahnya dulu, Raka tidak menyadari satu hal penting. Dia sedang mewariskan luka yang sama yang dulu ia benci. Hingga suatu hari, anaknya yang baru berumur 6 tahun menggambar sebuah gambar di sekolah. Di gambar itu ada 3 orang, ibu, anak, dan sebuah dinding hitam tinggi. Di balik dinding itu, ada sosok ayah, berdiri sendiri, wajahnya kosong. Saat melihat itu, Raka hancur. Itulah momen pertama dia benar-benar melihat dirinya dari mata seorang anak. Dan ia sadar, luka pengasuhan bukan tentang menyalahkan orang tua kita, tapi tentang memutus rantai luka, agar tidak diwariskan kembali. Raka mulai pergi ke psikolog. Awalnya malu, tapi di sana dia belajar satu hal penting. Perasaan tidak diakui, tidak cukup baik, tidak dicintai, itu bukan salahnya. Itu luka masa lalu yang harus diobati. Dia mulai belajar memeluk dirinya sendiri. Menangis untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Menulis surat untuk dirinya yang kecil. "Maaf, kamu harus kuat sendirian." Lalu, perlahan, ia mulai berbicara dengan anaknya. Meminta maaf, mendengarkan, memeluk, menatap mata mereka tanpa beban dari masa lalu. Bukan karena dia sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena dia memilih untuk sembuh. Dan itu cukup untuk mulai menciptakan rumah yang lebih hangat dari rumah masa kecilnya dulu. Mewarisi luka bukan pilihan kita, tapi memutus rantainya adalah tanggung jawab yang hanya bisa kita ambil dengan keberanian dan cinta. Kalau kamu juga sedang berjuang menyembuhkan luka pengasuhan, tulis di komentar, "Aku memilih sembuh." Mari kita saling menguatkan, karena kamu tidak sendirian.